Oke sahabatku, assalamualaikum semuanya di mana saja berada di channel YouTube Insap. Nah, sekarang kita akan berbagi bagaimana cara kita mendapatkan subscriber. Subscriber itu gampang teman ya, dan ini simple sekali. Asal tahu caranya, asal tahu apa yang harus dilakukan, baik itu channel anak-anak, konten orang dewasa, konten apapun itu. Caranya cuman ada 3 teman-teman ya, mendapatkan subscriber tanpa harus kita minta subscriber. Ini saya akan bahas secara lebih dalam lagi, secara rinci, walaupun sudah bahas-bahas juga di video lainnya, karena di sini merupakan salah satu teknik yang harus diketahui sehingga kedepannya view dan penonton dan channel teman itu bisa berkembang secara pesat teman-teman ya. Kita cek di sini nih salah satunya. Silakan, tapi buat Anda belum subscribe ya silahkan subscribe dulu. Di sini sudah saya login banyak sekali video, silakan ya bisa dicek-cek di video sebelumnya. Buat Anda yang belum nonton video-video terkait cara optimasi, cara dapat subscriber, cara dapat sang sayang, rahasia-rahasia lainnya juga sudah ada di sini nih di dunia per YouTuber ini. Nah, oke, sekarang di sini kita coba langsung aja teman ya. Cek nih salah satu cara kita mendapatkan subscriber tanpa harus kita minta. Pertama, kita harus jadi diri sendiri. Ya, apa artinya? Kita harus jangan seperti orang. Oh, sekarang saya akan menonton video ini, saya harus seperti ini nih. Ada konten anak-anak mobil-mobilan, saya bikin begitu. Jangan paksain diri. Ya, ada harus berutang, beli mobil-mobilan, beli main-mainan, jangan seperti itu. Jadi jadilah diri sendiri. Jangan paksa diri kita menjadi orang lain. Karena itu yang saya bikin senang di YouTube ya. Karena YouTube itu memang dia kayak lebih ke authority gitu. Kayak istilahnya kayak spesialis ya, saya sampaikan. Jadi YouTube itu lebih dominan kepada orang yang autentik dirinya itu dapat gitu. Nah, jadilah diri sendiri, jangan sampai buat-buat ya. Apa yang bikin Anda nonton video ini? Karena memang mungkin dari penyampaian saya berbeda daripada kreator-kreator lainnya, sehingga teman-teman tuh lebih suka atau dapat gitu ya. Itu harus kita ketahui. Jangan sampai bikin-bikin kayak bikin-bikin wow seperti ini saya bikin channelnya, saya harus begini. Ternyata dalam beberapa hari ke depan sudah lemah teman-teman ya. Kenapa? Karena ada paksain diri, belum jadi diri sendiri. Nah, jadi tampil apa adanya. Siapa kita silakan tampil, karena memang pada dasarnya pada media sosial atau para netizen itu memang dia nomor 1 temen ya. Kadang-kadang dia komentar jelek, positif, segala macam, itu biarin saja. Jadi YouTube itu resikonya, jadi nikmati saja temen ya. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Jadi diri sendiri. Nah, sehingga apa? Nanti ke depan, dan saya lihat di sini di channel-channel besar ini dia jadi sendiri, ada karakternya sendiri tuh. Nah, kita lihat di sini nih. Nah, jadi dia dapat dan dia konsisten. Begitu juga dengan channel-channel anak-anak yang lainnya nih. Di semuanya rata-rata begitu, teman-teman ya. Rata-rata begitu, dan saya sudah melakukannya dan saya alhamdulillah sudah sukses gitu, sudah berhasil. Makanya saya berani berbagi ke teman-teman karena saya sudah duluan belajar. Jadi bukan saya ngajarin ya, tapi saya sudah mengalaminya begitu, sehingga berani saya berbagi seperti ini. Jadi darilah diri sendiri. Harus punya keunikan yang memang tidak dimiliki sama orang begitu. Bagaimana dia? Ya tentu ada di diri kita sendiri. Nanti lama-lama teman-teman akan paham seperti itu. Jadi sekarang lakukan saja nih, upload saja tuh, nggak usah bingung ya, nggak usah pikirin apa-apa saja. Silakan upload saja dengan tentu ilmu-ilmu yang sudah kita bagiin di YouTuber Insap ini. Silakan dicek cara optimasinya, cara mencari kata kunci yang view-nya rame dan persaingannya sedikit, itu sudah saya bahas di sini juga teman-teman ya. Jadi harus kerja itu harus sekali-kali kita capek. Jangan sampai kita ngupload video ternyata tidak ada yang nyari gitu teman ya. Itu yang susah. Jadi harus nyari berdasarkan berdasarkan penelusuran di YouTube, tingkah laku orang di YouTube. Jadi sama aja dengan bohong, kita bikin konten ternyata tidak ada yang nyari. Nah, jadi harus kita mencari view-nya yang rame, persaingannya yang sulit. Nah, persaingannya yang mudah masuk kami. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yaitu jujur pada diri sendiri. Jangan sampai ada buat-buat, yaitu kalau kita buat-buat itu bahkan itu akan menyebabkan kita lebih tertekan lagi ke depan. Ketika ada orang nanya, "Mas, bagaimana sih ya Anda gini, kenapa beli subscriber, kenapa beli jam tayang dan segalanya?" Itu harus kita jujur pada diri sendiri kita. Artinya kita harus jujur, memang kita kalau sudah belum melakukannya, silakan bilang saja belum melakukannya. Ya, seperti ada yang nanya kepada saya tadi kemarin di kolom komentar, "Mas, coba tunjukin channel anaknya mana sih, kok bahas channel anak tapi tidak ada channelnya?" Saya bilang, saya sudah punya tapi saya tidak optimasi, saya tidak melakukannya, saya tidak fokus di sana teman-teman ya. Itu saya jawab kepada teman-teman. Jadi saya memang punya channel anak-anak, ini dia dilihat nih, saya memang tidak melakukan di situ, tidak fokus, jarang saya ngupload di sana. Ini dia channelnya nih, bisa dicek ya. Ini sudah 1000 subscriber loh. Ini namanya nih, Zapran Vlog nih, dicek nih. Jadi kalau teman-teman mau lihat channel anak-anak saya ini nih, ini dia nih. Nah, ini saya tidak pernah nguploadnya 1 tahun yang lalu. Nah, ini dia nih. Nah, silakan dicek. Ini dia video konten anak-anak saya. Jadi saya di sini orientasinya adalah bagaimana menyimpan memori anak-anak. Ini dia nih.
Ini subscribernya sudah 1000, tapi jam tayangnya masih sedikit karena saya jarang upload. Ya, jarang upload ini. Saya nguploadnya 2 bulan yang lalu terakhir ini nih. Nah, jadi teman-teman, jadi kita harus jujur pada diri kita sendiri. Ya, ketika kita memang tidak optimasi, tidak fokus di salah satu konten, silahkan kita jawab. Ketika kita buat video konten anak-anak, silahkan dijawab ya. Misalkan terkait hal-hal yang secara jujur yang memang harus diketahui sama penonton itu sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita harus jangan terlalu memikirkan komentar orang ya di kolom komentar. Ini memang rata-rata yang dialami saya pribadi juga. Bahkan saya sekelas saya saja masih banyak kok yang komen jelek-jelek di channel kayak saya yang lainnya. Ya, kalau di sini alhamdulillah bagus-bagus komennya teman ya. Saya alhamdulillah sudah mengasih support buat teman-teman yang komennya. Saya doain yang bagus komennya itu semoga dia cepat sukses, sehat, murah rezeki, serta apa yang diharapkan bisa tercapai buat teman-teman yang komennya bagus. Karena apa yang kita komentar itu akan dapat ke kita ke depannya, sehingga apa yang kita tanam hari ini itu kita akan tuai juga seperti itu. Nah teman-teman ya, jadi komentar itu wajib, dan biasanya yang saya alami itu komentar itu yang pahit-pahit itu pasti ada, dan itu harus kita kuat. Itu resikonya. Jadi segala sesuatu yang ketika kita memutuskan menjadi seorang content creator, itu resikonya memang di situ. Dihujat, dibully segala macam teman ya. Tapi nikmati saja. Karena itu proses bikin kita sukses. Karena ketika Anda sudah bergelut di YouTube itu, Anda harus mau berproses. Apa prosesnya? Tadi komentar yang negatif, hal-hal yang jelek, itu silahkan harus Anda lewati, harus Anda nikmati ya. Dan itu memang syarat buih-buih atau rempah-rempah dari kesuksesan di YouTube itu sendiri ya. Dan itu saya alami dulu, dan itu biasanya dari orang-orang terdekat yang komen jelek-jelek itu teman ya. Tapi biarin saja, buktikan bahwa nanti di depan mereka itu Anda bawa mobil gitu, di depan mereka itu Anda berfoto, berposting sambil di belakangnya itu ada Pajero, ada ras gitu, ada expander dan sebagainya. Itu baru mantap teman ya. Dan itu saya lakuin, dan sudah saya lakuin. Alhamdulillah orang-orang yang sudah membuli saya itu sekarang dia ikut di YouTube gitu. Tapi tetap kita ajarkan, karena kita prinsipnya adalah bermanfaat bagi banyak orang. Yang ketika orang berbuat jelek kepada kita, jangan kita balas dengan kejelekan, harus kita balas dengan kebaikan-kebaikan seperti itu. Dan itu memang prinsip hidup saya. Sebagai bagaimana apa yang saya sampaikan itu sebagai amal jariah yang ketika kita sudah meninggal nanti kita dapat, sehingga terus mengalir kebaikan-kebaikan itu ke orang lain. Sehingga di video saya yang 10 itu tidak ada yang konten gosip ya, tidak ada konten gosip, tidak ada konten-konten kayak artis, kayak konten-konten yang terbuka pakaiannya. Itu akan menjadi dosa jariah teman ya. Karena kasihan loh, masa ketika kita di dunia hanya carinya dunia saja. Memang dapat kita dunianya, view-nya banyak gitu ketika konten-konten kayak dewasa seperti itu. Tapi nanti setelah itu kita lebih sengsara lagi teman ya. Jadi bagaimana bikin konten itu yang mendidik anak-anak, yang mendidik orang yang menonton, yang bermanfaat ketika orang melihat video kita, itu yang harus kita lakuin. Sehingga apa? Selain kita akan orientasinya itu amal jariah, kita juga dapat penghasilan dari situ. Sehingga ketika kita bicara dari hati, pasti turunnya ke hati. Sama seperti channel ini. Kenapa teman-teman menontonnya? Ya karena banyak nasihat di sini, banyak motivasi begitu. Karena saya ngomongnya alhamdulillah dari hati, maka turunnya ke hati teman-teman. Nah itu yang harus kita lakuin biar kita mendapatkan subscriber itu, dan ini harus kita lakuin di channel kita sendiri. Mau konten anak-anak, konten dewasa, konten pendidikan, konten hiburan, semuanya harus kita dapat itu. Dan itu harus jujur. Dan kita harus jangan memikirkan hal-hal yang membuat channel kita tuh balas bikin konten teman. Jadi harus di sini ada. Nah lihat di channel ini kan ini rajin ngupload nih di channel YouTube bersama ini. Setiap hari saya ngupload. Ya meskipun saya kelola banyak channel, setiap hari saya ngupload. Nah ini sudah buktinya di belakang sudah ada. Dan silakan buat teman-teman yang mau belajar, yang pengen dapat ilmunya biar lebih berkah tuh, biar dapat tuh value-nya. Yang gratis itu banyak di YouTube, tapi berkahnya tidak dapat teman-teman ya. Karena saya sudah ikut juga kursus di 3 kursus ya. Di kursus ya seperti kayak kelas YouTuber kayak DC, kayak Priangga juga saya kursi di sana, sama kayak Mary Riana sudah saya kursi di sana. Jadi ilmu-ilmu yang di sana sudah saya rangkum. Ternyata saya perhatikan berhasil teman-teman ya. Dan sudah saya buka kelas juga yang saya akan bagiin di teman-teman, sudah secara tersus, secara rapi di sana di member area. Dan itu bisa diakses lifetime, dan ada grup supportnya juga untuk mengembangkan channel sehingga tidak ditinggalin langsung tuh. Ada grup supportnya untuk bertanya-tanya dan hal-hal terkait bisnis di YouTube itu sendiri. Oke, kemudian yang terakhir adalah kita harus jujur pada diri sendiri dan jujur pada orang lain.
Bagaimana jujur itu adalah merupakan syarat sukses di YouTube itu. Jujur apa yang kita dapatkan, apa yang kita alami, apa yang sudah kita lakukan itu kita harus katakan. Jangan sampai kita buat-buat. Oh, saya sudah bikin ini, saya sudah sukses di sini, saya sudah dapat gold button semuanya. Jauh sah teman ya. Itu sama aja dengan menyakiti di sini ketika orang untuk mencari buktinya atau bertanya terkait hal itu. Demikian informasinya, semoga bermanfaat dan silakan dilakukan itu. Insya Allah teman-teman akan dapat daripada subscriber yang banyak ketika kita melakukan yang 4 hal yang tadi itu. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.